Tema berikutnya adalah wanita memakai aba'ah alal katifain. Abaya, pakaian baju wanita, baju besar wanita, abaya, tetapi di atas bahu. Nah, bagaimana gambaran permasalahannya? Dari sisi mana ini bermasalah? Tersebar di kalangan wanita di masa ini memakai pakaian aba'ah, abaya di atas pundak. Jadi memakainya dari atas pundaknya. Tidak dipakai di atas kepalanya. Jadi gambarannya seperti ini. Ada dua gambar. Yang pertama sebelah kanan ini abaya yang digunakan ala roksi. Dan ini yang dipakai semenjak zaman dahulu orang-orang Arab. Itu memakai abaya, itu pakaian kain yang menutupi. Jadi seperti kerudung tapi langsung ke bawah semuanya. Baju dan menutupi sampai kaki, sampai mata kaki. Sampai ke bawah. Ini yang disebut dengan abaya ala roksi. Ini yang hukum asalnya wanita urufnya memakai seperti ini, dan ini yang lebih menutup aurat karena dari kepala, tidak membentuk lekuk leher, tidak membentuk tubuh karena dari atas. Nah, yang menjadi masalah adalah pakaian abaya yang di atas bahu. Nanti akan dibahas kenapa bermasalah. Ya, gambarannya seperti di gambar yang sebelah kiri. Jadi paling atas, bagian atas adalah diletakkan di pundak, ya, di bahu sini. Kemudian atas kepalanya memakai kerudung baru atau memakai kain atau yang lain. Nah, bagaimana permasalahan ini? Para fuqaha kontemporer yang membahas tentang abaya yang digantungkan, yang menempel atasnya di bahu, di pundak, ada dua pendapat. Yang pertama adalah melarang. Ini fatwa Lajnah Daimah, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Abdullah Al-Jibrin, dan sebagian ulama yang lain. Mereka memiliki beberapa taklilat, memiliki beberapa sebab dasar hukum. Yang pertama adalah karena tasyabbuh bilibasir rajuli, menyerupai pakaian laki-laki. Ciri khas pakaian laki-laki adalah dari bahu seperti ini. Baik jubah maupun gamis, koko maupun yang lain, kan laki-laki mesti seperti ini, di atas bahu. Tidak ada yang dari kepala sampai turun ke bawah. Ini dasar mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang memakai pakaiannya laki-laki, atau sebaliknya, ya, wanita yang memakai pakaian laki-laki atau laki-laki yang memakai pakaian wanita. Jadi tukar-tukar pakaian itu tidak boleh sebenarnya, ya. Bahkan itu dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alasannya adalah karena hukum asal namanya abaya itu dipakai di atas kepala. Kebiasaan orang Arab seperti itu, supaya menutupi seluruh badan. Karena memakai abaya ini tujuannya adalah menutup, ya, tasatur wal ihtijab, menutup dan berhijab, terhalang dari pandangan, supaya tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa diterawang, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Dan itu lebih mudah untuk dikenali ini wanita yang baik, ini wanita muslimah, fala yu'dzain, sehingga tidak disakiti. Ketika memakai pakaian abaya yang hanya dari pundak sampai ke bawah, ini waburu zura'siha wa mankibaiha mimma yulfitul anzara nahwaha. Ketika memakainya segini berarti ada kepala yang menonjol, ya, bentuk terpisah, menampak kepala dan bahu. Ini menyebabkan pandangan tertuju kepada wanita tersebut. Nah, kemudian apabila memakai abaya tadi, ini menjadi tasyabbuh birrijal. Tadi sudah ada keterangan berikutnya. Wa kana fi ibrazu ra'siha wa unuqiha, bahkan kadang ada yang menampilkan bentuk lehernya karena kerudungnya terlalu rapat sehingga terbentuk lehernya. Kemudian ukuran bahunya, pundaknya sini. Kemudian wa ba'du tafasil jism, bahkan abaya yang model-model di atas pundak seperti ini, itu biasanya menampilkan lekuk tubuh, misalkan dadanya, punggungnya, dan lain-lainnya yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi alasannya seperti ini, karena menimbulkan fitnah. Orang tertarik untuk melihat dan mendekat, sehingga mereka tersakiti, ya, disakiti orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun sebenarnya mereka afifah, menjaga kehormatan. Sehingga dilarang, karena berbagai bahaya tersebut. Bahkan para ulama pendapat pertama ini mengatakan bisa jadi ini masuk dalam cakupan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda dalam hadis ini, sinfani min ummati min ahli nar. Ada dua kelompok dari umatku menjadi penduduk neraka. Salah satunya adalah wanisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi bentuknya seperti wanita yang tidak memakai pakaian, seperti telanjang. Ma'ilatun mumilatun, jalannya lenggak-lenggok, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhdil ma'ilah, kepalanya seperti punuk unta. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, mereka tidak bisa masuk surga dan tidak mendapati aroma surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi alasannya seperti ini. Sementara pendapat yang kedua membolehkan. Ini fatwa Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin. Memakai abaya, memang di atas kepala itu kata beliau lebih menutupi tubuh karena langsung dari atas, tidak membentuk dada, tidak membentuk punggung, tidak membentuk bahu, tidak membentuk leher, sehingga lebih tertutup. Dan otomatis efeknya abadu minal fitnah, lebih terhindar dari fitnah. Jika demikian maka lebih bagus. Tetapi kalau misalkan waqaunuha talbasu aba'atan alal katifi ma'a satri baqiyatil badan. Tapi kalau ada wanita yang memakai, jadi maksudnya ini dipakai di luar. Kalau memakai abaya di atas pundaknya dengan tetap satri baqiyatil badan, tetapi habis itu memakai kerudung yang lengkap, yang tidak membentuk tubuh juga, yang tidak menimbulkan fitnah juga, ya nggak apa-apa. La ba'sa. Dan ini yang sebenarnya menggabungkan pendapat pertama maupun kedua. Jadi dibagi dulu, lihat kondisi, diperinci. Secara umum pendapatnya Syekh Utsaimin ini diperinci. Kalau yang penting dia menutup aurat, ya tidak menampakkan aurat, maka menjadi tidak masalah. Walaupun kata beliau, kalau misalkan dia menggunakan model-model pakaian kaum muslimat yang sudah ada di zaman dahulu, maka itu lebih afdol. Nah, lebih afdol. Hanya saja kalau memang tabiat masyarakat sosial di sekitarnya itu memakai pakaian di atas pundak, ya tidak masalah. Karena sudah bukan menjadi tasyabuh lagi. Jadi kalau sudah biasa, normal, lumrah, wanita di sekitar masyarakat muslimah ini sudah memakai pakaian begitu, maka menjadi tidak tasyabuh lagi. Ya, bukan ciri khas laki-laki lagi. Nah, dan sepertinya ini yang nampak ya, banyak wanita ya, memakai pakaian jenis wanita itu tidak mesti dari atas kepala. Sudah banyak yang di atas pundak. Yang penting adalah menutupi aurat. Bisa dirujuk di fatwa Lajnah Daimah. Ini sumber fatwa ini. Mauqi website Syekh Ibnu Baz, website Syekh Ibnu Jibrin, dan website resmi Syekh Utsaimin.